Oke, jadi mohon semuanya di-mute dulu ya, Ibu Ade. Saya mute dulu mic-nya ya, karena kayaknya kayak agak feedback gitu ya. Oke. Jadi gini, link yang Anda terima setiap hari, entah pagi, entah kan 2 kali kalau untuk batch 3, kalau untuk batch 2 sekali, pagi hari jam 5, kalau batch 3 pagi jam 5 sama sore jam 7 jam hari sekarang nih harusnya dikirim. Ya, antara itu 2 kali kita kirimkan. Oke, jadi begini, link yang Anda terima itu tidak usah dibalas. Ya, kenapa? Karena sendernya juga nggak ada orangnya. Itu sistem kami yang mengirimkan secara otomatis. Kami jadwalkan jam 7 malam sama jam 5 pagi. Itu nggak ada orang. Anda bertanya pun dia tidak bisa menjawab karena nggak ada orangnya. Kalau Anda mau bertanya, bertanyalah kepada Voga Admin. Nomor WA Voga Admin saya yakin teman-teman sudah punya semua, karena kemarin pembayaran segala macam kan Anda melaporkannya ke Voga Admin ya. Nomor yang 0815 1044 8908. Jadi Anda berkomunikasinya ke nomor itu. Ya, nomor-nomor sender Voga Fast, Voga Center 1, 2, 3 itu tidak usah di-reply apapun, event terima kasih, ya segala macam nggak usah. Kenapa nggak usah? Saya minta Anda, karena itu nanti menjadi tempat Anda menyimpan teks itu. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau cari nih, cari, apa namanya, dokumentasinya misalnya, Anda menggunakan edukasi. Kalau edukasi, maka yang harus Anda buka adalah Voga Center 3, ya. Jadi pembagiannya kan ada 4 ya. Voga Fast itu untuk rekrut atau maintain maintain, maintain agent dan rekrut. Voga Center 1 untuk selling, soft selling, Voga Center 2 untuk hard selling, Voga Center 3 untuk edukasi, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mengedukasi, share link-link yang sifatnya netral, maka Anda bukanya di Voga Center 3. Kalau Anda mau melakukan soft selling, Anda menggunakan Voga Center 1 yang Anda buka. Kalau Anda mau hard selling, Voga Center 2. Mau rekrut, di Voga Center, sorry, di Voga Fast. Jadi nomor itu Anda simpan saja. Message itu, teks itu, script itu tidak akan hilang kalau Anda tidak mendelete, ya. Kalau Anda tidak delete atau Anda tidak restart atau apa namanya, nomor WA Anda tidak Anda pindah device dan Anda melakukan backup, maka link teks itu tidak akan hilang, akan terus ada di handphone Anda. So, saran saya ingat-ingat sendernya, sender berarti Voga sender 1, 2, 3, fast, itu sender. Oke, jadi teksnya itu Anda ingat-ingat di mana. Oke. Nah, cara yang pertama adalah dengan misalnya Anda mau cari, maka cari dari sendernya. Cara yang kedua adalah Anda simpan teks tadi di notes, notes yang ada di handphone Anda. Anda tahu nggak notes di handphone Anda ada di mana? Anda tahu nggak? Saya share ya, coba ya, sebentar, saya belum. Notes, notes, ya. Saya belum join. Bentar. Cara yang pertama adalah Anda melihat dari sender, yang kedua adalah Anda simpan di notes. Ini berapa sih? Ininya 94 54 70 38 05. Bentar ya, saya join dulu pakai handphone saya biar kita bisa sharing handphone saya. Bapak ke-mute, Pak. Iya, iya, iya. Sebentar. Saya lagi ada mbak-mbak di belakang saya lagi nganterin minum. Mbak bisa minta password Zoom-nya nggak? Apa WiFi-nya Mbak? Boleh ya, minta ya Mbak. Begitu. Oke. Jadi Anda bisa menyimpan teks tadi di Samsung. Kalau saya pakai handphonenya pakai Samsung ya. Jadi Anda bisa pakai kalau saya share di handphone saya, Anda perhatikan. Ya, sebentar dulu. Pakai laptop. Nggak bisa ditulis aja Mbak? Tulis aja deh Mbak, karena saya lagi live soalnya. Oke, jadi misalnya gini, misalnya, ya, ya. Jadi kalau misalnya Mbak, agak jauh-jauh sana deh. Jadi kalau Anda mau menyimpan, misalnya Anda buka contoh
misalnya Voga Center, Voga Fast gitu ya. Contoh dari misalnya Pak Hatta gitu. Nah, ini misalnya nih. Ini teks yang Anda terima dari Voga Fast. Berarti ini hubungannya dengan rekrut ya, ini rekrut ibu rumah tangga misalnya. Nah, ini mau kita simpan. Jadi Anda bisa mencari dari satu nomor Voga Center, atau cara yang kedua adalah teks ini kita simpan di Samsung Note atau di handphone Notes. Kalau Samsung namanya Samsung Note, kalau bukan Samsung biasanya namanya Notes juga sih ya. Nah, Anda tinggal cari di handphone Anda Notes-nya ada di mana. Caranya adalah Anda tekan yang lama, kemudian copy. Nah, ini kan di sini kan copy ya, pilih copy. Nah, kalau sudah copy baru Anda pindahkan ke Samsung Note. Cara mencari Samsung Note Anda bisa pakai Folders Finder, Anda ketik saja Notes gitu ya. Notes ketik, maka Anda buka Samsung Note dan Anda bisa save di sana. Jadi kita buka yang baru. Nah, kita buka Notes yang baru, kemudian kita tekan yang lama seperti biasa, paste. Nah, kita simpan. Kalau Anda menyimpan dengan menggunakan Notes, maka semua kode-kodenya juga ke copy. Mau tanda bintang, kayak mau garis miring, kayak itu semuanya akan ke copy. Nah, ini ke copy. Nah, kalau itu Anda tinggal kasih nama, misalnya ini apa nih, rekrut ibu rumah tangga gitu ya. Ya, ini Anda bisa kasih nama rekrut IRT. Sudah, maka ini menjadi file Anda dan tersimpan di Notes. Sudah selesai keluar, maka akan di tempat apa namanya? Nah, di sini akan ada rekrut IRT. Ya, di situ ada sudah masuk. Kalau suatu saat Anda ketemu calon rekrutan Anda ibu rumah tangga, Anda tinggal klik saja Notes ini, kemudian tekan yang lama ya sampai ke copy semua. Nah, kalau gini, pilih select all. Select all, nah akan ke copy ke blok semua, kemudian copy. Nah, sudah. Kemudian masuk ke WA, misalnya saya mau WA ke siapa ya? Ke saya deh, ke saya sendiri deh. Ya. Ya, nanti sama paste. Bu Sani aja deh, Bu Sani, Pak. Tunggu sebentar. Nah, ini contohnya saya pakai punya Pak Hatta ya. Tunggu sebentar sampai foto dan namanya muncul, send. Dah, gitu ya. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama, biarkan saja di nomor WA yang Anda terima. Itu dulu ya. Yang kedua, Anda taruh di notes. Ya, itu dua dulu ya. Nanti saya ajarkan yang ketiga dan yang keempat. Itu dulu cara pertama Anda simpan. Di WA itu jangan di-delete, jangan di-reset, jangan diapa-apain. Kalau nanti ada yang reset gimana dong? Ternyata Anda error, Anda harus di-reset, itu resiko. Tapi jangan khawatir. Nanti akan saya kasih tahu caranya untuk mengembalikan itu semuanya. Tapi yang saya harap dari teman-teman adalah menjaga di nomor WA sender tadi. Lakukan backup secara berkala WA Anda. Ya, caranya bagaimana? Sudah tahu belum cara membackup WA? Sudah tahu belum cara backup-nya? Cara backup WA-nya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya Anda menggunakan WA Anda misalnya kayak contoh kayak saya menggunakan aktivitas profesi saya atau aktivitas bisnis saya menggunakan WA bisnis. Maka klik WA bisnis, kemudian Anda klik titik 3 di ujung kanan atas, kemudian Anda pilih setting. Oke. Nah, kemudian Anda pilih chat. Ini, Anda pilih chat. Ya, pilih chat. Kemudian Anda klik chat dan di sini Anda klik chat backup. Ini. Chatnya Anda backup. Ya, Anda tinggal pilih mau backupnya mau di mana, di lokal di handphone Anda atau di drive. Saran saya backup di drive. Why? Karena kalau Anda ganti handphone itu nggak ada masalah. Anda tinggal masuk ke handphone baru, kemudian login di drive yang sama, nanti di restore, maka semua teksnya akan ke bawah semua. Semua chat Anda akan terbawa semua, tidak ada yang hilang satupun. Chat backup. Nah, kemudian pilih backupnya ke apa? Ada Google account, Anda tinggal pilih Google account-nya apa, ya. Google account-nya apa, Anda pilih. Akunnya yang mana, Anda silakan pilih. Kemudian backup-nya mau seperti apa? Mau harian kah? Mau mingguan kah? Mau bulanan kah? Saya menyarankan Anda membackup-nya adalah harian. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan handphone kita. Selama 1 minggu, artinya ada seminggu chat yang akan hilang kalau kita melakukan backup-nya
mingguan. Kalau backupnya bulanan, apalagi kalau sampai terjadi error dengan WA kita, artinya ada 1 bulan chat yang hilang. Kalau harian, resikonya cuma 1 hari yang hilang. Ya, ini kan di backup, kalau di Google Drive, itu di backupnya nggak cuma di Google Drive. Mau di Google Drive atau mau di handphone ini, di internal, itu jam 2 malam backupnya. Jadi kalau misalnya error jam 2 siang, ya berarti chat dari jam 2 malam sampai jam 2 siang itu yang hilang. Ya, tapi yang lainnya masih tetap ke backup. Jadi pastikan Anda backup WA, kemudian jangan delete chat, jangan erase chat, maka teks yang kami kirimkan tidak akan hilang. Ya, itu tentang chat atau tentang cara kita menyimpan chat. Yang berikutnya, chat yang Anda dapat, script WA yang Anda dapat, jangan langsung Anda broadcast ke siapapun dulu. Jangan. Saran saya, Anda lakukan hanya kepada orang-orang yang Anda kenal atau dia mengenal Anda. Ya, Anda kenal dia, belum tentu dia kenal Anda loh. Pastikan dulu dia mengenal Anda. Ya, jadi ngobrol dulu, misalnya hari ini saya mau contoh kayak tadi, ibu rumah tangga. Kita mengirim ke siapa, misalnya si A, itu ibu rumah tangga. Kita ngobrol dulu sama dia. Apa kabar Bu? Apakah misalnya seumuran berarti apa kabar Jeng? Apa kabar Sis? Apa kabar Teh gitu ya. Ngobrol dia kesibukannya apa hari ini segala macam. Ngobrol dulu deh santai. Sama kayak ketika Anda bercerita kan begitu ya. Ada prolognya lah ya, ada prolognya, ada ice breaking-nya gitu kan. Setelah itu Anda harus pastikan dia tidak masalah Anda mengirimkan link. Misalnya gini, Teh, aku mau ngirimin link. Boleh ya? Anda harus tanya dulu. Kenapa? Kalau dia tidak mengizinkan Anda mengirimkan link, hati-hati. Dia bisa kalau nggak suka, Anda bisa diblok. Gitu kan? Kalau misalnya nggak semua orang itu mau ngeklik link, ya, teman-teman. Jadi pastikan dia mau ngeklik link yang kita kirimkan. So, pastikan dia mengizinkan. Even dia kenal kita, tapi kalau dia tidak mengizinkan, maka link itu tidak akan bisa dibuka. Caranya adalah dia tidak nge-save nomor Anda, maka link itu tidak akan terbuka. Makanya ketika kemarin kita mulai program Digital Camp, kami mengadakan perkenalan. Halo, kami adalah Vogafast, Voga Center 1. Pastikan link yang di atas ini berwarna biru. Jika masih berwarna hitam, berarti Anda belum nge-save nomor kami. Silakan save nomor kami dulu. Itu tujuannya adalah link baru akan berwarna biru dan bisa diklik kalau Anda sudah nge-save nomornya. Kalau dia belum nge-save nomor kita, maka kita ngirim link sebanyak apapun, itu tidak akan pernah bisa diklik, Bapak-Ibu. So, pastikan Anda mengirim link kepada orang yang memang dia sudah nge-save nomor kita. Bukan kita nge-save nomor dia loh, tapi dia nge-save nomor kita. So, Anda harus prolog dulu, ngobrol dulu, komunikasi dulu, silaturahmi dulu Anda lakukan secara virtual atau secara tatap muka juga boleh, dan kemudian pastikan dia menyimpan nomor kita. Bagaimana cara kita tahu dia menyimpan nomor kita? Bagikan link-link secara umum dulu. Contoh, kita masih tentang ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ini ternyata hobinya masak, misalnya gitu ya. Masak apa? Kan ada masakan yang untuk masakan menu utama gitu ya, ada masak kue atau masak apa namanya cemilan gitu ya, kan orang paling beda-beda ya. Misalnya dia sukanya masaknya masak berat misalnya gitu, masak nasi lah atau masak sayur segala macam. Nah, tanya dia misalnya, Anda harus cari tahu dia hobinya masak apa, masak makanan berat tapi yang tradisional. Berarti misalnya dia suka mencoba, misalnya coba menu rendang, misalnya gitu ya, dia coba menu pempek apa segala macam. Nah, Anda cari browsing dulu di mana, misalnya di apa namanya di detik.com, di Kompas, di Kontan, di CNN, pokoknya kanal-kanal berita mainstream. Ya, kanal berita mainstream itu dapat di apa namanya paling tinggal tingkat kepercayaannya lebih tinggi daripada website-website yang nggak jelas gitu kan. Karena banyak sekali orang bikin website, dia ngambil beritanya nggak tahu dari mana. Ya pastikan Anda untuk tahap yang pertama untuk memberikan apa namanya kepercayaan, mendapatkan kepercayaan orang itu, Anda bagikan link dari kanal-kanal berita yang terpercaya dulu. Ya misalnya tadi bisa detik.com, bisa Kompas, Media Indonesia, Kontan, CNN gitu ya. Itu kanal-kanal berita yang mainstream ya. Misalnya Anda cari berita tentang menu masakan gitu ya, cari. Kalau ada, nah linknya Anda copy. Teh, aku punya resep nih, resep bikin rendang. Rendang kerbau misalnya gitu ya. Kan rendang sapi ini kan rendang kerbau gitu. Nah, aku kirim ya teh linknya ya, kirim linknya.
terus tanya, udah dibaca teh linknya? Kalau dia jawabnya gini, hah, nggak bisa diklik, artinya dia belum nge-save nomor kita, Bapak Ibu. Jadi Anda pancing dulu dengan kirim link berita-berita yang memang dia suka, berita yang memang dia passion-nya ke sana gitu ya, kirimin dulu. Setelah dia menerima, iya aku udah baca, oh ini sih aku udah ngerti, artinya dia sudah nge-save nomor kita. Jadi kirim link dulu, link yang umum dari kanal-kanal berita umum. Bukan langsung kirim ke link Voga, jangan. Anda jangan kirim link Voga, jangan kirim link Pro, atau link apapun dulu, sebelum Anda yakin dia sudah menyimpan nomor kita. Cara untuk meyakinkan adalah kita kirimkan link dulu, yang umum, yang sesuai dengan passion dia, yang dia pasti akan ada ketertarikan untuk melihat. Setelah itu, kita lihat responnya, apakah dia sudah membuka atau belum. Kalau dia merasa sudah bisa dibuka, sudah bisa baca, artinya dia sudah nge-save nomor kita. Tapi kalau nggak bisa kebuka tuh, nah, Anda tinggal, oh belum nge-save nomorku, save dulu nomor saya teh. Saya Herman ya. Nah gitu. Setelah dia nge-save, barulah kita, jangan langsung kirim Voga juga. 2-3 kali lagi deh Anda kirim link-link yang lain dulu. Misalnya dia hobinya masak, kirim menu masakan, tips-tips memasak, kemudian bisa juga memasak, misalnya memasak masakan Eropa atau masakan Chinese gitu kan, atau masakan yang lain. Misalnya Anda ngobrol masih tektok dengan hal yang dia suka dulu. Nanti pelan-pelan Anda sudah mulai bergeser, mulai ada edukasi, teh gue aku udah kemarin baru dapat link, bagus banget nih tentang cancer gitu. Cancer cervix, serem ya, aku kirim ya teh. Nah, Anda kirim link yang tentang cancer cervix. Tapi karena Anda sudah terbiasa mengirimkan link yang bisa dipercaya, maka dia pun akan memiliki persepsi bahwa Anda adalah orang yang selalu membagikan informasi-informasi yang valid, bukan informasi-informasi yang hoax atau gosip, gitu ya. Gosip juga belum tentu hoax ya. Tapi kalau hoax biasa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu dulu. Nah, baru Anda membagikan link-link yang ada di Voga atau yang kami berikan. Jadi artinya kami tidak merekomendasikan skrip WA yang Anda terima ini Anda langsung broadcast. Ya, saya yakin Anda linknya kontaknya pasti banyak ya. Anda jangan langsung membuat grup broadcast, kemudian Anda kirim ke mereka satu-satu gitu kan. Langsung copy, kirim, copy, kirim. Iya, mungkin ada yang terima, ada yang tidak. Tetapi saya lebih 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 menyarankan, tapi sekali lagi semuanya kembali pada Anda ya. Kalau Anda melakukan itu ya silakan. Itu mungkin orang yang memang yang ada di kontak Anda adalah orang-orang yang memang dia memiliki rasa kepercayaan diri pada tinggi. Tapi kalau misalnya rasa trust-nya tidak terlalu tinggi, Anda broadcast cenderung nilai ininya nggak terlalu tinggi. Jadi saran saya lebih baik Anda japri, ya, japri satu-satu. Ke berapa orang sih? Tidak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Yang penting Anda lakukan secara kontinu, secara stabil Anda kirimkan. Misal ya, Anda mau kirim tentang tadi, berita tentang rekrut ibu rumah tangga. Anda cari kira-kira dalam satu hari 20 orang ibu rumah tangga. Siapa yang mau gue rekrut nih 20 orang itu? Ya, 20 orang. Kirimkannya gimana? Langsung kirim semuanya? Enggak, selektif. Ya. Jadi 2 orang kirim pagi, misalnya jam 7 pagi kirim 2, jam 9 kirim 2, jam 12 kirim 2, jam 3 kirim 2, jam 5 kirim 2, jam 7 malam sebelum makan malam kirim 2, dan jam 9 malam sebelum tidur Anda kirim 2 lagi. Itu sudah 14. Itu sudah 14 target. Atau sekali kirim 3. 3, itu 21 ya. Nah, Anda rutin seperti itu. Besoknya Anda cari lagi 20 orang baru, Anda kirim apa misalnya tentang edukasi kanker serviks. Anda harus cari perempuan 20 orang besok. Lusa mungkin Anda cari lagi 20 orang laki-laki, Anda kirim kanker prostat ya. Kemudian besoknya lagi Anda kirim lagi 20 orang yang hobi sepeda. Anda kirim klaim kecelakaan sepeda ya. Besoknya lagi Anda cari 20 orang yang misalnya memang karyawan yang dia sudah Anda tahu dia seorang udah mulai boring kerja gitu kan. Apalagi ini hari Minggu malam atau hari Minggu, Anda kirimkan. Kenapa orang malas kerja di hari Senin? Anda kirimkan itu. Jadi Anda sudah mulai selektif secara tematik mengirimkan orang-orang yang sudah Anda pilih. Setiap hari nggak usah banyak-banyak, 20 orang aja. 20 orang setiap hari 1 bulan itu sudah 600 orang. Ya. Dari 600 orang itu bisa sama, bisa berbeda. Misalnya kan bisa saja ibu rumah tangga yang hobi sepeda, kan bisa. Berarti Anda bisa kirim 2 teks, kan?
ibu rumah tangga yang itu bisa dikirim, sepeda juga bisa dikirim juga, ya. Ibu rumah tangga yang sepedaan, yang dia juga punya, apa namanya, ketakutan, suaminya akan diambil pelakor misalnya gitu ya, Anda bisa kirim 3 kan. Ibu rumah tangga, eee, apa namanya, tentang kanker serviks misalnya, atau sepeda tadi, dan bisa juga tentang yang hati-hati asetmu nanti bisa diambil pelakor. Artinya orang yang sama bisa dikirim 2, 3 skrip yang berbeda dalam waktu 1 bulan. Tapi untuk dia menerima lagi, paling nggak dikasih jarak lah, jangan terlalu dekat. Mungkin 1, 3, atau sampai 1 minggu, baru Anda memberikan link lagi. Tetapi ketika sebelum mengirim link, tolong ada pembicaraan dulu, nggak tiba-tiba sekonyong-konyong langsung kirim send, nggak. Sapa dulu. Misalnya pagi ya, yang jam 7 pagi. Anda ngomong dulu, "Selamat pagi, assalamualaikum," atau "good morning," atau apa, ngobrol-ngobrol, lagi ngapain nih, lagi sibuk apa, gitu, oke. Gue ada artikel bagus nih, buat kirim ya." Nah, yang jam 9 juga gitu juga, "Hey, lagi break ya? Gue dapat artikel bagus nih, gue kirim ya." Ya, jadi harus ada harus ada prolognya, teman-teman, sebelum Anda memberikan link. Jadi jangan langsung broadcast, langsung tiba-tiba ngirim. Ada orang tertentu yang nggak suka digituin, ya, gitu. Jadi saya tidak rekomen Anda mengirimkan broadcast, termasuk juga Anda memberikan link tadi di grup WA. Boleh nggak link tadi di grup WA? Tergantung di grup itu Anda bertindak sebagai apa. Kalau di grup WA itu Anda adalah admin, dan grup itu Anda yang membuat, no problem. Semua orang pasti akan membaca. Karena apa? Itu Anda punya authority, Anda punya kekuasaan di sana. Tetapi kalau Anda di sana hanya orang yang di-invite masuk ke sana, apalagi Anda jarang berkomentar, kok tiba-tiba ngirim link? Hati-hati, teman-teman. Persepsi mereka ke Anda atau impresi mereka ke Anda adalah belum terbentuk. Mereka nggak tahu siapa Anda gitu loh. Anda nggak pernah posting apa-apa, tiba-tiba ngirim link. Sampai, ini orangnya agen asuransi, recokin aja. Orang akan berpikir seperti itu. Tetapi beda kalau Anda adalah ketua RT misalnya, atau Anda manajer sebuah perusahaan, dan Anda ada mengumpulkan orang-orang di bawah Anda mengirimkan tentang proteksi income ke grup itu. Saya yakin semuanya baca, karena Anda punya authority di sana. Tapi kalau Anda tidak punya authority, saya menyarankan untuk tidak mengirimkan skrip tadi di grup. Ya, jadi boleh atau tidak boleh tergantung Anda, tapi saya hanya menyarankan. Lebih tepatnya, lebih efisiennya, lebih tepat sasarannya adalah lebih baik Anda japri, nggak usah broadcast, nggak usah langsung apa namanya, kirim bleng gitu banyak enggak. Broadcast boleh nggak? Boleh, tapi nanti tidak di pertemuan pertama. Misal contoh, pertama ngobrol-ngobrol, kita fact finding, hobinya apa, usianya berapa, suaminya kerja di mana, standar lah ya, standar kita mau proses kan begitu kan. Kita mesti tahu kondisi dia, suami, anak, kemudian ketakutan dia apa, kemampuan bayarnya dia berapa. Itu dulu Anda fact finding dari obrolan santai, tanpa mengirimkan link apapun. Setelah itu Anda coba mengirimkan link yang sesuai passion dia. Misalnya tentang masak, tentang olahraga, tentang hobi, tentang apa namanya, pola pikir gitu kan, gaya hidup segala macam gitu kan. Setelah berkali-kali ngirim link, kemudian Anda coba kirim 1 link tentang dari Voga, dari kita. Anda lihat, kalau responnya masih kasih jempol, "Ih bagus," responnya positif, Anda boleh kumpulkan dalam sebuah grup broadcast tersendiri. Misalnya target ibu rumah tangga, gitu ya. Target ibu rumah tangga yang single income. Artinya dia benar-benar tergantung dari si suami. Income-nya tergantung dari suami. Anda bisa kelompokkan dalam kelompok broadcast sendiri. Nah, nanti Anda bisa mengirimkan 1 message grup broadcast ke mereka. Kalau grup broadcast kan mereka membacanya kayak Anda japri, bilang, "Selamat pagi, ibu-ibu cantik," misalnya gitu. Ini kalau hubungannya Anda perempuan ke perempuan ya, jangan sampai tiba-tiba kayak saya ngumpulin grup broadcast ibu-ibu, saya bilang, "Apa kabar mama cantik?" Dikira saya kegatelan kali. Atau ibu-ibu mengumpulkan grupnya bapak-bapak, "Apa kabar om-om ganteng?" Ya nggak boleh gitu kali. Termasuk saya ngumpulin target laki-laki, soalnya, "Apa kabar kakak-kakakku yang ganteng-ganteng?" Orang, "Ih, ini si Herman LGBT jangan-jangan." Nah, jadi hati-hati ya dalam hal menyapa, dalam hal berkomunikasi.
Jangan sampai Anda salah menyapa, jangan sampai persepsi atau impresi yang dia terima itu berbeda dengan niat Anda. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ibu ketemu ibu, perempuan ketemu perempuan, apalagi usia gitu, lebih enak, lebih cair. Jadi Anda bisa bilang, misalnya di grup broadcast, selamat pagi, ibu-ibu cantik, gitu kan. Aku ada berita bagus nih, aku kirim ya, silakan dibaca. Kalau dibaca, boleh berpendapat, silakan. Send, boleh. Sekali kirim bisa ke 20, 30, sampai maksimal 256. Karena satu grup broadcast itu isinya ada 256. Grup broadcast baru akan terkirim, baru akan diterima ketika dia sudah save nomor kita. Kalau dia belum save nomor kita, Anda kirim broadcast 1000 pesan pun, dia tidak akan pernah terima. Di kita seolah-olah terkirim, tapi dia tidak terima. Tidak menerima teks itu. So, kuncinya ketika Anda beraktivitas dengan menggunakan WA adalah pastikan dia nge-save nomor kita dulu. So, yang harus Anda lakukan sekarang adalah bagaimana kontak yang ada di handphone Anda, semuanya sudah Anda pastikan menyimpan nomor WA kita. Itu dulu, pastikan. Setelah itu Anda mudah. Mau bikin grup broadcast kek, mau kirim japri kek, itu nggak ada masalah. Itu semuanya pasti akan diterima oleh dia. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan, silakan. Saya kok tiba-tiba bilang ya. Sambil minum ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada, silakan. Nggak ada? Itu udah jelas semua dong. Kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Silakan, ibu-ibu yang mau tanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau tanya. Saya bikin yang simple dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya bikin yang paling sederhana. Artinya, you do nothing. You do nothing untuk teks-teks yang kami kirimkan. Simpan saja di WA. Tidak usah melakukan apa-apa. Kalau mengirim tinggal di-scroll aja, tekan yang lama, copy, paste di nomor WA, send. Dan itu doang. Sederhana itu. Jadi tidak usah melakukan membuka aplikasi yang lain. Nanti kalau Anda ingin belajar lebih detail lagi, belajar lebih canggih lagi, kita bisa menyimpannya itu di Google Sheet. Di Google Sheet itu kita bisa simpan dan kita bisa sekaligus mengorganisasi kita mau kirim ke siapa. Ya. Jadi lebih rapi nyusunnya pakai Google Sheet. Tapi sekali lagi tidak semua orang bisa mengoperasionalkan atau bisa membuat Google Sheet. Jadi saya tidak terlalu merekomendasikan, tapi kalau Anda mau belajar tentang Google Sheet, ya nggak apa-apa, ayo gitu. Tapi kalau misalnya Anda udah pakai ini aja, pakai WA aja yang sederhana aja, paling banter disimpan di Google Notes, itu juga nggak di Samsung Note, ya nggak apa-apa. Ya no problem. Intinya Anda tahu di mana mencarinya dan sebagai backup. Tapi jangan khawatir kalau toh pun hilang, ya amit-amit jabang bayi seapes-apesnya teks itu hilang semua gitu ya. Ya Anda tinggal minta aja sama Voga Admin, nanti Voga Admin akan membantu. Ya tentunya tidak bisa cepat ya, karena itu kan banyak banget. Jadi harus ada waktu yang harus kita buat. Nanti kita akan coba kirim lagi, gitu ya. Gitu. Pak Herman. Yes. Saya mau tanya mengenai Google Sheet. Yes. Sedikit boleh? Silakan. Kita ini di Gcam ini dapat berapa? 120 ya message. Minimal. Ya. Halo. Artinya kalau di Google Sheet itu nanti kita ada 120 tab ya, Pak? Iya, 120 tab, betul. Berarti 120 tab gitu ya, ke samping betul. gitu ininya kan, tab-tabnya kan? Ya. Karena berdasarkan pesan gitu. Tapi saran saya, Pak, jangan 120. Tapi dibagi dalam 4 file. Oh, 4 file. Tapi kalau ke bawah itu nggak bisa berarti ya? Ke bawah nama orangnya, Pak. Ya, maksudnya kalau ke bawah nama orangnya kan 30. Di bawahnya 1 sampai 30 dulu, 30 lagi dengan... No. Kalau nama orangnya bisa 1000 nama juga nggak ada masalah kan, Pak? Oh, gitu. Nama orangnya 1000 nama, contoh ya. Saya buka contohnya nih, saya bukanya. Iya. Ngerti sih ini, tapi mungkin buat orang lain juga boleh dibuka sekalian ya, Pak Herman. Oke. Tapi sekali lagi untuk Google Sheet-nya ini saya tidak meminta Anda untuk membuat ya, karena tidak semua orang memiliki kemampuan ya. Jadi saya cuma ini aja,
cuma buka aja bahwa ini bisa menyimpan dengan cara Google Sheet. Ini saya ambil contoh Google Sheet. Ya, ini Google Sheet-nya. Jadi ini kan file yang pertama. File yang pertama ini adalah seperti ini. Nah, ini kan judulnya ya. Anda bisa diganti judulnya, misalnya judulnya apa? Misalnya rekrut. Ya. Jadi ini adalah tab ke samping 30 tentang rekrut semua, Pak. Jangan campur dengan soft selling. Jangan campur Oh dengan iya, selling. iya, iya. Jangan campur Begitu. dengan Oke, oke. edukasi. Jadi ini benar-benar file ini hanya untuk rekrut semua. Gitu. Iya, iya, iya. Ya. Nah, yang ke bawah nama terserah. Anda boleh kirim sampai 3.000 nama pun boleh. Ini kan data prospek Anda. Gitu ya. Contoh nih ya, misalnya gini. Misalnya ini Pak Herman, Om Yusuf, Ibu Dewati, Teh Desi gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan panggilan dia. Jadi nanti begitu kita klik send now, maka yang terkirim adalah selamat. Ini kan ada sapaannya nih, sapaannya gini apa namanya, opening misalnya gitu ya, opening. Oke, openingnya misalnya, selamat pagi Bapak Herman Yosef, apa kabarnya gitu ya, semuanya gitu. Yang nomor 2, Assalamualaikum Om Yusuf, baca gitu. Yang nomor 3, Sugeng Enjang Ibu Dewati, kayak gitu ya. Yang begini, Sampurasun Teh Desi. Nanti akan begitu sendiri masing-masing kita bisa sesuaikan. Kalau Anda mau bikin lebih spesifik, itu bisa seperti ini. Artinya apa? Lebih privat ya, lebih privat, lebih menyentuh kepada kedekatan Anda secara personal daripada selamat pagi. Kayaknya lebih umum gitu ya. Iya, mungkin ada sebagian orang yang merasa wah ini mau broadcast gitu ya. Kurang apa sih? Kurang gitu loh. Touch-nya kurang ngena gitu. Nah, tapi kalau Anda mau bikin seperti ini boleh. Jadi ini adalah salah satu Google Sheet itu bagusnya adalah ini bisa customize sesuka Anda. Anda bisa menyapa orang masing-masing. Yang kedua, teksnya Anda bisa ubah. Ya, kayak tadi teks pertama tentang ibu rumah tangga. Tinggal kirim aja di sini teksnya. Aduh. Ibu Nining tolong jangan berantem. Ya, Anda tinggal kirim di sini teksnya ada yang begitu kirim, kemudian Anda taruh Anda install WA-nya di handphone ya di komputer misalnya, kemudian Anda paste-kan di sini di kolom H ya, di kolom H ini di H2 ini ada copy sini. Nanti semuanya akan terbawa semua gitu loh. Semuanya akan masuk semua ke sini dan Anda lebih mudah untuk membagikannya kepada hari ini membagi siapa? Misalnya hari ini kita mau misal kita mau bagi dari 7 orang. Jadi misalnya kita 5 deh, jangan 7 deh kebanyakan ya, 5 aja. Misalnya yang ketiga lah Kak siapa nih? Kak Yuni misalnya gitu ya. Kak Yuni nomornya katakanlah ya, misalnya katakanlah sama deh nomornya. Kita bisa nomor yang lain ya. Nah, jadi Ibu Nining tolong dong mic-nya di-mute dong Bu Nining. Saya sudah mute, masih Bapak Ibu buka lagi. Ya. Jadi Kok nggak bisa sih, Pak? Dulu. Udah Bu, udah saya mute. Jangan dipegang lagi Bu, udah saya mute. Oke. Nah, ini nggak tahu misalnya halo gitu ya. Nah, Anda bisa customize seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan nggak sih? Apa kekecilan ya? Kecilan ya? Nah, gini ya. Jadi Anda bisa, ini sehari mau kirim 5. Jadi misalnya hari ini kirim 5 dalam 5 waktu yang berbeda. Pagi misalnya jam 7, kemudian jam 12 siang pada saat break makan siang, kemudian sore pada saat break coffee break yang kedua, kemudian jam 7 sebelum makan malam dan jam setengah 10 atau jam 10 sebelum tidur. 5, Anda bagi 5. Nah, 5 ini Anda mau kirim buat yang temanya rekrut. Jadi Anda cari teks yang rekrut, kemudian Anda bikin file lagi, 3 file lagi tentang soft selling, hard selling, dan edukasi. Atau Anda bikin kategori yang lain, silahkan. Silahkan, Anda bikin yang lain, dan Anda boleh ngetik skripnya di sini suka-suka Anda. Anda tinggal masukin link yang apa namanya sesuai dengan teks yang ada, skrip yang Anda bikin. Kemudian Anda bisa kirim. Jadi
Setelah ini selesai, yakinlah ini pagi, ini siang, ini sore, ini malam, ini agak setengah malam gitu loh. Anda bisa kirim seperti itu. Nah, pengiriman ini bisa menggunakan handphone, tidak usah harus menggunakan laptop. Jadi ketika Anda membuat ini di laptop, kemudian nanti Anda membukanya di handphone, Anda bisa send sesuai schedule yang Anda buat, gitu ya. Jadi ini kita bicara tentang tentang Google Sheet. Jadi saran saya sih jangan cuma satu file, terlalu banyak. Kalau 120, Anda nyekrol ke sana dengan tab 120 itu panjang banget loh. Ya, 30 aja udah panjang, apalagi 120. Jadi saran saya dibagi-bagi deh. Nah, ke bawah terserah. Anda bisa sesuaikan misalnya ini hari Senin, hari Selasa, Rabu, boleh dibikin dibikin kelompok-kelompoknya. Nah, 30 teks itu kan 30 template dari kami Bapak Ibu. Saya yakin Anda bisa menjebarkan lagi. 120 teks yang Anda terima kan itu hanya sebuah ide. Ide yang bisa Anda kembangkan lagi dengan lebih cerdas, dengan lebih kreatif, dengan lebih variasi yang lebih banyak lagi. Jadi misalnya ini awal membuka, kemudian ada yang respon segala macam. Anda bisa membuat teks yang lain, Anda baca buku misalnya. Anda boleh ambil misalnya bukunya Handoyo misalnya ya, atau bukunya Eka Wibawa, atau bukunya siapa aja lah, atau bukunya siapa tuh yang MDRT itu, ya itu bisa, silakan. Anda tinggal ketik saja di sini. Ketik. Nah, masalah narasi, masalah skrip, teman-teman. Ada tipe orang yang mau ngeklik link, ada tipe orang yang tidak mau ngeklik link. Nah, oleh karena itu, ketika Anda mengirimkan link-link itu, kalau bisa ada dua variasi. Pertama, narasinya atau skripnya pendek, dan narasinya itu mencerminkan apa yang ada di dalam link itu. At least kalau dia tidak mau ngeklik, dia bisa baca di narasi itu. Kalau semuanya pendek semua, message-nya nggak nyampe. Karena apa? Ini orang males mau ngeklik. Gitu ya. Jadi, tapi kalau orang yang misalnya dia suka baca, dia pasti akan dibaca semua dan diklik juga. Gitu. Nah, kita nggak semua target kita seperti itu kan. Ada target kita yang misalnya dia males ngeklik, tapi dia baca narasinya itu. Jadi Anda kalau bisa bikin 2 atau 3 variasi lah. Yang pendek hanya untuk prolog aja, singkat. Gue berarti bagus banget. Cek deh. Itu kan pendek banget ya. Kalau orangnya nggak mau ngeklik, ya dia nggak bisa lihat maksudnya apa, karena dia nggak malas ngeklik gitu kan. Tapi saya gini, gue ada informasi bagus banget loh tentang kanker serviks misalnya. Lu tahu nggak, ternyata kanker serviks itu bisa dideteksi loh. Satu-satunya kanker yang ditularkan melalui virus ya hanya kanker serviks. Ya, serem banget tuh. Hati-hati kalau lu nggak ini. Maka kita harus vaksin lah apa segala macam. Yuk, detailnya klik. Nah, kalau pun dia nggak ngeklik, dia message-nya udah nyampe gitu loh. Narasi itu sudah sedikit membawa ke arah sana. Ya, jadi variasi yang kedua. Variasi yang ketiga bisa aja Anda menyampaikan itu separuh-separuh. Separuh menjelaskan atau gue dapat informasi bagus banget nih tentang kanker serviks. Klik aja deh. Itu juga boleh. Nanti dia ngerti ini tentang kanker serviks gitu. Kalau dia punya ketertarikan kanker serviks, dia akan ngeklik. Kalau enggak ya sudah dia skip. Dah. Jadi kalau bisa Anda bisa bikin variasi yang banyak. 120 skrip yang kami kirimkan itu tidak bisa mewakili semuanya. So Anda pun juga harus kreatif, Anda juga harus melakukannya sendiri gitu. Nah, at least minimal 120 skrip yang kami kirimkan itu bisa menjadi ide lah untuk Anda bisa membuat sendiri dengan lebih disesuaikan dengan style dan karakter penulisan Anda. Gitu. Bagi teman-teman yang nggak mau, Ya, Pak. bagi teman yang nggak mau bikin Google Sheet, nggak usah bikin Google Sheet ya, nggak apa-apa. Anda ambil aja skrip yang dari sendernya aja atau dari Samsung Note. Gitu. Saya masih mudeng. Ya. Saya masih mudengnya tuh kalau yang 30 nama itu kalau udah dikirim ya dihapus, dikirim dihapus gitu, Pak. Jangan, Enggak Pak. gitu ya, Pak ya? Jangan, Pak. Gini. Analoginya gini, Pak. Bapak katakanlah punya usaha catering. Dihapus namanya, Pak. Iya, jangan dihapus. Jangan ya. Iya. Gini, Pak. Analogi ya, pakai analogi. Bapak punya bisnis catering, Pak. Masak gitu ya. Oke. Bapak bikin pakai brosur, pakai flyer gitu. Terus disisipin di bawah pintu tetangga gitu kan. Hari ini saya masak nasi kuning. Yang mau pesen silahkan hubungi nomor ini. Dia mungkin nggak tertarik kan nasi kuning. Ada yang begitu, nasi kuning, beli gitu. Tapi ada yang, enggak.
Ini orang kurang ajar. Terus besok Anda bikin soto. Hari ini menunya soto. Terus besoknya hari ini menunya sate ayam. Besok menunya apa-apa. Lama-lama dibeli loh, Pak. Lama-lama dibeli. Ketika ketemu yang sesuai dengan keinginannya dia, itu dia bisa ambil loh. Makanya satu nama, meskipun dia nggak respon, jangan langsung di-delete, Pak. Ada kemungkinan dia nggak takut dengan tema yang Anda kirimkan. Misalnya, Anda pikir ini orang kayaknya takut sama sakit. Ternyata dia nggak takut, Pak. Dia nggak takut dengan sakit. Dia nggak takut dengan keuangan. Ternyata dia lebih takut kalau suaminya kawin lagi, misalnya gitu. Ya kita kan nggak pernah tahu orang takutnya di mana, kan? Jadi harus Iya, dicoba, Pak. Pak. Harus dicoba, Pak, berkali-kali, Pak. Kunci dari digital marketing adalah repetisi, Pak. Berulang-ulang terus-menerus, Pak. Terus, Pak, terus-menerus. Ini yang kemarin saya sampaikan. Apa sih? Trial and error juga ya, Pak. Oh, kita nggak pernah tahu soalnya, Bang. Kita nggak pernah tahu target kita kayak apa stylenya. Kan di sini yang penting adalah fact finding di mana ketakutan dia paling dalam. Semakin dia tahu rasa sakit, semakin dia ngerti rasa sakit dan sakitnya itu kita tekan terus, kita kulik terus, itu semakin dia sakit, itu dia akan semakin ketakutan. Dan dia akan ngikutin apa kata kita. Jadi Anda harus tahu, harus ingin tahu, harus cari tahu di mana ketakutan terdalam dia. Kita nggak pernah tahu, Pak. Saya pernah ada nasabah saya, dia duitnya kayaknya minta ampun. Dia nggak pernah masuk rumah sakit, ternyata dia punya saham di rumah sakit. Saat tawarin asuransi, ternyata dia salah satu pemegang saham perusahaan asuransi juga. Bingung kita mau nawarin apa. Ya, meskipun asuransi kecil ya, asuransi umum kecil gitu. Tapi dia ngerti tentang asuransi, dia ngerti tentang risiko segala macam. Ternyata ketakutan dia ketika dia ngomong adalah, ketakutan dia adalah, ini perempuan ya, ketakutan dia adalah kalau suaminya kawin lagi. Ketakutannya itu di situ. Karena apa? Kalau suaminya kawin lagi, artinya ada sesuatu yang harus saya bereskan. Dan itu pasti akan memakan energi yang sangat besar. Nah, ternyata ketakutannya di sana, teman-teman. Ada orang yang nggak takut dengan semuanya kawin lagi, ya silakan lah, mau kawin silakan lah. Yang penting gue prinsipnya kayak Coca-Cola deh, isi boleh diambil, botol kembali misalnya gitu ya. Kalau dia punya prinsip seperti itu, artinya ya sudah, kita ngomongin tentang pelakor segala macam, dia nggak peduli. Silakan, nanti udah mau diambil ambillah. Misalnya si istri juga mandiri, si istri juga punya penghasilan sendiri, si istri juga punya sumber-sumber mata air sendiri, dia nggak peduli mau suaminya kawin lagi segala macam. Aduan kayak emang cuma lu doang, gue juga bisa. Ya mungkin punya prinsip seperti itu. Mungkin dia punya ketakutan yang lain. Apa tuh ketakutannya? Ya kita lihat. Kita harus coba. Kita nggak ngerti. Kita nggak pernah tahu. Ada orang beli asuransi hanya karena nggak enak sama kita. Ya udahlah, beli 300.000, 500.000, that's it. Anda happy, dia juga happy. Udah, dia nggak gangguin gua lagi. Tapi sebetulnya dia punya ketakutan yang kita nggak tahu. Begitu ketemu ketakutannya itu, bisa jadi closing. Dulu kita punya prospek, kita pikir dia paling nabung 500.000 per bulan. Tapi begitu kita ngobrol semakin lama, makin ngerti, dia punya ketakutan. Dia hanya closing 25 juta sebulan akhirnya. Karena kita bisa ketemu tuh rasa ketakutannya dengan lebih tepat. Gitu. Yang tadinya kita prediksi 20 juta per bulan, hanya closing jadi 100 juta per bulan. Teman-teman, Anda jangan ragu-ragu untuk ngetes rasa sakitnya. Sama kayak Anda tes alergi ya. Tes alergi kan disuntikin macam-macam. Cek segala macam, kan kita tahu nih orang alerginya di mana. Sama, ini orang takutnya di mana. Nah, sekarang lebih mudah. Untuk ngetesnya Anda cukup kirim link. Kalau zaman dulu Anda harus ngobrol. Ketemu berkali-kali, ngopi, habis kopi berapa. Luangin waktu berapa banyak. Sekarang Anda cukup kirim link kok. Seminggu 2 kali. Ya. Sesederhana itu. Paling nggak sedikit peran dari meet up itu menjadi dikurangi dengan ngobrol via WA. Kalau zaman dulu mungkin ketemu 8-9 kali baru ketemu. Sekarang mungkin chattingan berapa kali, 2-3 bulan, meet up sekali, langsung ketemu closing. Ada si botak dari Medan. Iya lagi mengadu. Sorry bro. Makasih, kemarin udah lancar. Wis. Iya. Nih si botak sini, si botak. Nah si botak. Dari Klasen. Clear ya. Ini istri saya. Iya. Oh, hebat ini. Kita dulu ya. Siap-siap. Nanti WA-an ya. Oke. Udah beres kemarin. Kasus hukumnya udah beres. Lancar ya. Puji Tuhan. Thank you bro. Dari Klasen. Lidon dari Medan. Good NLC. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi intinya Anda membagikan link itu harus sering. Orang yang sama boleh dikirim dengan tema yang berbeda. Silakan. So, bank data itu jangan dihapus, simpan, kasih note, kasih catatan. Ya kalau saya balik lagi ke Google Sheet,
Nah, Google Sheet enaknya di samping di sini Anda bisa membuat catatan Anda ngirim apa, Anda juga bisa di sini bisa kasih catatan. Ini orang responnya apa? Ya misalnya Anda kasih lagi catatan 1 atau respon. Anda bisa tulis ini responnya apa. Anda bisa kasih catatan sehingga ini menjadi kayak semacam jurnal Bapak Ibu. Ini menjadi jurnal yang sangat lengkap. Sehingga suatu saat contoh ya, misalnya contoh nih, Teh Desi misalnya, Teh Desi Ratnasari gitu. Ternyata ketakutannya dia kawin lalu cerai melulu gitu. Ternyata ketakutan dia ternyata apa? Ketakutan dia adalah ternyata misalnya kalau gue kawin ntar gue cerai lagi deh gitu kan. Cuma kita nggak ada asuransi ya, asuransi anti cerai itu nggak ada ya. Ya jadi artinya kita harus tahu dong kalau dia ketakutannya adalah dia nggak bakal perkawinannya akan langgeng, so ya harus kita pastikan, lu harus pasti loh. Artinya lu menjadi orang tua tunggal. Kalau orang tua tunggal, lu harus punya proteksi income kamu. Jangan sampai anak-anakmu jadi kehilangan ibu dan juga kehilangan income, kehilangan masa depan. So kamu harus beli proteksi income. Ya, karena kamu proses tunggal, jadi kamu harus beli asuransi jiwa. Jadi kalau ada apa-apa, lu nggak ngerepotin siapa-siapa. Lu minta tolong sama siapa? Orang udah punya suami nggak ada. Nah, di sini catatannya ditulis. Takut kawin lagi misalnya gitu. Responnya apa? Positif sih, cuma masih menunda. Anda bisa aja seperti ini. Ya, Anda bisa saja seperti ini. So, teman-teman, ini bisa menjadi jurnal. Google Sheet itu bisa menjadi jurnal yang menurut saya bagus. Gitu ya. Ini teksnya bisa Anda kecilin kok, nggak usah sepanjang ini kok, bisa Anda kecilin. Ya, bisa kecilin. Jadi ini akan otomatis kecil sih. Gitu, teman-teman ya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi ini saya sih sangat rekomen banget menggunakan Google Sheet ya. Mudah, kemudian juga terstruktur gitu ya. Rapi gitu, dan catatannya bisa menjadi jurnal buat Anda. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Kok saya jadi pilek kan? Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya Pak, sedikit. Silakan. Kan tadi Bapak bilang bisa berulang-ulang ya, maksudnya kirim beberapa skrip. Itu ya idealnya ya, baiknya itu berapa hari setelah kita kirim gitu Pak? Tergantung respon dia, Bu. Kalau responnya dia jempol doang gitu ya, artinya dia masih oke. Kirim lagi masih oke, Bu. 3 hari atau 1 minggu kemudian kirim lagi masih oke. Oke ya Pak ya. Ya, tapi kalau misalnya gini responnya gini, oh gitu ya, serem ya ternyata. Artinya Pak, sudah mulai nyantol nih. Bisa lebih cepat jaraknya 2 hari. Gitu ya. Yang nyambung ya Pak ya. Iya, kalau dia responnya cuma sip, apalagi terima kasih gitu ya. Ya ini cuma sopan santun aja. Iya. Tapi dia masih respect sama kita kan. Iya. Dia respon, even cuma jempol gini gitu ya. Ya udah, kasih jarak lah seminggu sekali gitu kan. Tapi kalau misalnya, serem juga ya Teh, itu maksudnya gimana? Nah, Anda bisa kirim, setelah jelasin, ntar 3 hari kirim lagi, frekuensinya cepetin. Gitu ya. Mau misalnya responnya gini, oh iya tuh kemarin tetangga gua pernah denger nih gini-gini itu gimana ceritanya? Begitu responnya, besok kirim lagi. Oke. Semakin dia jawabannya panjang, semakin cepat frekuensinya. Terus langsung ngopi yuk langsung gitu. Artinya dia sudah mulai membuka diri, ada rasa takut di sana gitu. Sama kayak market survei. Market survei kan nanya, penyakit yang menurut Anda sakit kritis kan mana menurut Anda paling sering? Kanker, stroke, gagal ginjal, atau tumor gitu kan. Dia pilih salah satu kan. Kanker misalnya. Artinya dia ada ketakutan dengan kanker. Kenapa dia ngomong kanker gitu kan? Karena dia menurut dia itu adalah top of the mind-nya dia adalah ini. Itu di otak dia. Artinya alam bahasa itu dia paling takut dengan kanker. Makanya Anda nggak usah ngomongin stroke, nggak usah ngomongin prostat, nggak usah ngomongin kanker tulang, ngomongnya kanker. Kanker ini yang dia takutin. Kanker apa yang kamu lihat? Kemarin kanker payudara. Ya udah ngomongnya kanker payudara aja, nggak usah ngomong kanker yang lain. Kan sekali dia ngomong itu langsung. Nah, misalnya ngomongnya kanker payudara. Skrip kita misalnya tentang kanker payudara cuma 1. Ibu segera cari berita-berita tentang kanker payudara. Dari detik.com, dari cari
kanker payudara sekarang ini. Ada alternatif pengobatan nih, tapi mahal teh. Ini mahal banget nih, bisa sampai 2 miliar nih katanya. Misalnya kayak gitu ya, mahal banget. Kalau kita kena, emang kita punya 2 miliar, ya udah yang ada kita nyerah doang, kayak gitu ya. Iya kali gitu, gue punya solusi loh, yuk ngopi, gitu loh. Nah ketika ngopi kita ngomong, PSS kita plafonnya 3 miliar loh setahun. Artinya masih cover dong. 3 miliar pun masih kurang, masih ada boosternya 8 miliar. Jadi 11 miliar masih aman. Artinya apa? Ketakutan dia bertemu dengan solusi yang Anda tawarkan. Oke? Ketika rasa sakitnya itu sudah dirasakan oleh dia tidak akan bertanya, ada nggak yang lebih murah? Ya, ketika rasa sakitnya sudah bisa Anda buka, dia tidak akan bertanya, yang murah lagi dong. Dia nggak bertanya seperti itu. Ketika orang melihat kualitas, dia tidak bertanya tentang harga. Tapi ketika orang masih bertanya harga, dia belum tahu value-nya. So, belum ketemu. Ketika dia ngomong, ada lebih murah nggak? So, Anda belum ngorek sakitnya sampai ke dalam-dalam. Cari lagi lebih dalam lagi. Dia belum sakit tuh. Ada lebih murah nggak? Misalnya gitu ya. Dia nggak takut di situ sebetulnya. Karena apa? Ya udah kalau nggak ada ya udah gue nggak ambil. Artinya dia nggak takut gitu loh. Cari lagi takutnya dia apa? Atau mungkin bahasanya kita belum sampai ke sana gitu. Gitu ya. Oke. Gitu, Bu. Ya, makasih Pak. Siap. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Gitu ya. Sip. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, ada 3 cara Anda menyimpan. Yang pertama adalah Anda menyimpan di WA itu sendiri. Ingat-ingat, Voga Fast adalah untuk rekrut, Voga Center adalah untuk soft selling, Voga Center 2 adalah untuk hard selling, Voga Center 3 untuk rekrut atau maintain agent. Ya, itu 4 nomor kita. Silakan pilih. Kemudian, jangan backup ya Anda secara berkala. Saran saya harian, jangan mingguan atau bulanan, apalagi bulanan. Harian. Simpannya di Google Drive, jangan di lokal, tapi di Google Drive. Kemudian yang berikutnya, Anda bisa simpan teks tadi di notes, di handphone. Jadi hanya tersimpan di handphone. Ya. Kalau misalnya Anda mau lebih aman lagi, Anda bisa simpan di Google Doc. Anda masuk Google Doc, Anda simpan. Itu simpannya di cloud, jadi bisa dibuka di handphone atau bisa dibuka di laptop atau komputer. Atau yang berikutnya adalah Anda bisa simpan tadi di Google Sheet. Dengan menyimpan di Google Sheet, Anda bisa langsung membuat sebuah jurnal ya perjalanan dia, kirimnya tanggal berapa, responnya apa, Anda bisa kasih di situ. Anda dulu ngomongnya apa, responnya apa, tanggal berapa. Kemudian next Anda kirimkan apa lagi, Anda bisa kasih catatan itu. Ya, menurut saya sih memang lebih paling baik adalah menggunakan Google Sheet. Tapi karena saya paham tidak semua teman-teman memiliki kemampuan membuat Google Sheet, so lakukan yang sederhana aja. Anda simpan menurut Anda mana yang paling mudah, yang tidak merepotkan. Anda simpan dengan menggunakan WA Sender misalnya, no problem, nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mau sharing informasi. Kemarin kita sudah nge-share tentang landing page yang baru. Sudah terima belum? Sudah pada terima belum? Landing page yang baru. Yang bentuknya seperti ini. Belum nih Pak, Masa belum? belum dibuka kayaknya. Yang kayak gini bentuknya, sudah terima belum? Sudah. Sudah ya? Belum, di mana itu? Belum, Pak, Ika. Mana ya? Belum, Mbak. Pak. Sudah, Pak. Belum Ayo, dibuka kayaknya. belum dibuka, udah dong. Vogacare yang kirim. Vogacare. Apa Iya. Gakir? Tanggal 11. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal Tanggal 5. tanggal 2 kemarin. Bedanya apa nih Pak? Tanggal 2. Vogacare tanggal 2 kemarin. Coba cek. Nih. Coba saya jadi Vogacare. Mana Vogacare? Vogacare. Gakir. Mana ya? Oh, bukan. Mana? Ada deh dari Vogacare deh. Sudah. Sudah kan?
Sudah kan? Sudah. Sudah, Pak. Sudah dong. Baru buka. Ya, nah Baru silakan. pada buka tuh. Jadi ini adalah landing page yang Benar. baru. Ini landing page yang baru. Ada kirim dari tanggal, kalau nggak tanggal 2, tanggal 3 deh. Tergantung ya. Kalau kemarin sudah saya balik, jadi yang huruf A, Oh iya. bukan. Yang huruf A tanggal 2, yang di atas huruf namanya di atas huruf, mungkin huruf R sampai huruf Z, itu tanggal 3. Itu kalau dibuka kliknya kan seperti ini tampilannya. Ya, ada nama Anda segala macam. Ini landing page Bapak Ibu. Ini landing page benar-benar hanya satu halaman sederhana. Ya, ini bisa Anda bagikan kepada apa namanya? Teman-teman Anda, prospek Anda. Fungsinya apa? Sebagai apa ya namanya ya? Bisa juga untuk menarik orang. Karena ini simple banget. Cuma ini kan kata-katanya kan lumayan eye-catching gitu ya. Life is more easier with life insurance. Kan lebih sederhana itu. Hidup akan lebih mudah dengan asuransi jiwa, gitu kan. Nah, kemudian di bawah ada teks. Nah, ini ada itu udah sederhana ini doang. Nah, hanya ada tombol-tombol, di atas ada tombol berwarna biru dan di bawah ada tombol berwarna merah. Kalau yang syariah berwarna hijau. Mungkin Anda berwarna hijau. Ya. Ya ada warnanya hijau kan yang ada di Anda kan? Ya betul Pak. Yang hijau, Pak. Ada 2. Yang warna hijau itu yang syariah, yang warna merah itu yang campuran. Ditranslate aja tuh Pak, life is more easier. Pak, yang lebih keren dong pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Enggak, maksudnya ada translate-nya kecil. Kalau orang-orang daerah biasanya suka nggak ada yang bahasa ini bahasa Inggris. Kalau yang warna kuning kan ada terjemahannya, Pak. Hidup akan lebih mudah dan menyenangkan dengan asuransi jiwa. Itu kan translate-nya di atas. Siap. Ya, itu Pak. Jadi baca dulu lah Pak. Ya. Terus Jadi ada yang terima hijau, Belum Pak. kebaca Pak. jadi yang hijau itu adalah yang syariah. Kalau yang warna merah itu adalah yang campuran. Caranya bagaimana? Anda buka aja di Buka Paspor. Buka paspor. Nomor 1, landing page nomor 1 itu yang campuran. Landing page nomor 2 yang syariah. Dulu kan yang pertama kan Fogami ya. Sekarang Fogami saya turunin jadi nomor 2. Syariah landing page, kalau kita buka, maka itu yang tadi yang berwarna hijau. Warnanya hijau kan? Ya, ini warna hijau. Ini semua produk syariah semua. Proteksinya syariah semua, pelayanan polis syariah semua, peluang bisnis juga syariah. Semuanya syariah. Ini juga syariami yang di bawah. Ya. Tapi kalau misalnya yang landing page yang campuran, ini yang berwarna merah, itu semuanya ini produk campuran. Syariah dan konvensional nyampur gitu. Ya, silakan Anda membagikan yang mana. Gitu. Oke, ini tambahan tools untuk Anda. Ini nggak cuma Anda, semua member Voga dapat. Jadi nggak cuma peserta digital camp, tapi semua ini dapat. Oke, nanti untuk peserta digital camp 1 yang sudah selesai, Anda pun akan dapat lagi link baru sedang kita buat ya. Sedang kita buat financial calculator untuk sakit kritis. Ya, nanti kita ada hitung-hitungan. Jadi orang nabung berapa tahun, sakit kritis di tahun berapa, duitnya cukup untuk berapa tahun. Gitu. Nanti ada. Nanti kita bikin. Mungkin minggu depan ya kita akan share. Kita bagikan siapa? Ke semua peserta digital camp, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Anda tetap dapat juga. Ya. Jadi peserta digital camp sekali Anda ikut, kita bikin baru pun Anda juga dapat. Jangan khawatir. Ya. Jadi semuanya akan dapat. Ini untuk nge-share-nya gimana, Pak? Ya, nge-share-nya. Ya kayak nge-share link biasa, Bu. Tinggal diklik aja. Oh, yang di atas ya, Iya, nge-share itu ya. sama. Gitu. Tapi nanti, ya. Saya lihat ini yang landing page kan 1 ya dari saya ya. Ada 1 yang landing page ya. Ya, itu yang syariah apa? Kalau Bapak mau buka yang konvensional atau yang campuran, Bapak masuk ke Buka Paspor, Pak. Ya. Buka paspor, cari yang ini, campuran landing page 1. Nomor 1 kan landing page itu nomor 1 ya. Ya, yang nomor 1 yang nomor 2. Nomor 2-nya Fogami. Betul. Tapi kalau yang kami kirim dengan skrip itu yang ini Pak, yang bawah, yang ini. Yang syariah landing page. Oh. Ya, yang kita kirim kan, yang ngirim Vogacare kemarin tanggal 2, tanggal 3 itu yang ini. Syariah landing page. Gitu, Pak. Oh. Ya, sama persis.
Oke. Gitu. Oke, siap. Sip, itu aja sih dari saya teman-teman informasinya. Thank you sudah bergabung bersama kami dari Senin malam. Besok seperti biasa ada Voga Talk for Beginner. Buat teman-teman yang mau ngajak teman-temannya boleh. Oh ya, satu lagi. Buat teman-teman kalau mau ngajak teman Anda ikut digital camp, masih boleh. Masih bisa. Saya kasih bonus. Kalau Anda mau ngajak teman-teman Anda ikut digital camp, nanti saya kasih bonus. Bonusnya apa? Bonusnya ini, teman-teman. Bonusnya Anda saya kasih Kaos. Kaos. Kaos, saya Pak. kasih, Setuju. saya kasih ini. Saya kasih link VIP. Uang kan ya 100.000 ya Pak? Bukan cuma uang, Pak, tapi saya kasih link VIP member. Jadi, kalau Anda ngajak teman Anda nggak usah pusing-pusing nyimpan di Notes, nggak usah pusing-pusing nyimpan di Google Sheet, nggak usah pusing-pusing nyimpan di Google Doc, karena sudah saya bikin ringkasannya. Waduh, Ya, mantap. misal, Anda mau ngomong apa? Mau ngomong tentang survei karir dan bisnis. Nomor 26, yang rekrut ya, 26 yang rekrut. Survei karir dan bisnis nomor 26. Oke, perhatikan, saya klik. Saya pilih WhatsApp yang mana. Udah, tuh. Teksnya otomatis kekirim. Gampang kan? Gampang banget. Mau Langsung dong. tematik ya. Udah, Keren langsung. banget. Skripnya udah langsung. Ada nggak usah nyimpen-nyimpen skripnya lagi. Saya ulangi ya. Wah, pada mau gabungnya Januari. Cari lagi yang lain lah. Aduh. Misalnya Anda mau kanker serviks ya. Kanker serviks yang nomor 1 ya. Ada mau bagian kanker serviks. Buru-buru nih. Oh, ini serviks. Kan berarti harus ngetik dulu. Apa kabar? Nyari dulu di Google Notes. Aduh, yang mana tadi ya? Tanggal berapa gitu. Iya, Betul, Pak. betul banget. Betul banget. Nah, sekarang Anda cukup buka ini VIP member, kanker serviks, lihat nih. Langsung, oke. Saya mau kirim ke siapa? Saya mau kirim ke grup ya. Saya mau kirim ke grup Digicam ya. Buka. Iya. Copy. Pak Hejo, Iya. Tar dulu. Kemudian saya maunya mereka Januari, dapatnya sih udah 3. kemudian saya kirim ke ini. Digicam 1, Pak. Talangin dulu, Bu. Talangin. Bukan, orangnya mau aktifnya di Januari, Bunda. Oh, Aduh. Udah 6. Kenyen banget. Kenyen. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing sekarang, nggak usah pusing-pusing nyatet, nggak usah pusing-pusing kolek. Sudah saya bikinin. Caranya cuma satu. Yuk ajak 1 orang teman Anda ikut digital kan. Anda dapatnya apa? Dapat link Voga VIP member, VVIP member. Ya, VVIP itu kata dari Voga VIP member. Ini ya, ini jadi teman-teman. Jadi nanti kalau kami ada bikin yang baru, akan otomatis kami taruh di sini. Udah nggak usah Ada di nyimpen dalam lagi. sini ya, Pak? Akan terus mungkin sampai 100. Di dalam Jadi sini semua. 400. Iya, di sini semua udah otomatis. Yang ikut campnya nggak dapet nih, Pak. Enggak, kalau ada nggak ngajak. Dapat, Bu, nanti yang periode 1 protes semua. Ini tidak akan ada dapat kalau Anda nggak ngajak. Anda harus ngajak dulu baru Anda dapat. Pak, kalau 3 jadi kaos kan, Pak, kemarin? Ayo. Kemarin kan udah jadi 100.000. Apa sih kemarin masuk ke mana ya? Duitnya tuh masuk ke mana sih kemarin? Lupa. Apa namanya? Apa, Pak? Lupa. Pokoknya gini. Pokoknya gini teman-teman. Kalau Anda memang mau lebih dimudahkan kan gini. Kenapa saya minta gini? Karena bikin kayak gini juga nggak gampang teman-teman. Buka begini tuh susahnya minta ampun. Ini mungkin adalah programming tersulit yang pernah saya lakukan. Jadi sampai sekarang saya masih kepala saya masih puyeng-puyeng gitu kan. Belum sembuh banget gitu kan. Tapi saya happy banget karena ini berhasil dengan sangat baik. Ya. Ini nggak saya duga bisa seperti ini. Ternyata bisa. Bahkan orang yang saya hire untuk program aja mereka nggak sanggup. Ternyata saya bisa buat seperti ini. Jadi I'm happy with me. I'm happy with myself. Ya jadi ini adalah ibaratnya masterpiece.
Masa terus karya Aduh, saya. Pak Hejo, pengen bingit, Jadi Ya, kalau numpang di kalau Anda mau namanya dapat, yuk bantu saya dengan ngajak satu saja teman Anda ikut digitalkan. Udah semudah itu. Anda dapat. Udah. Nggak perlu sudah bayar. Pak, sudah Ya. Pak, Paknya Januari. Ya berarti Anda belum berhasil mengajak. Jadi harus ajak. Kemudian nanti nggak cuma ini, Anda pun saya kasih bonus dari saya bonus referensi 100.000. Jadi kalau misalnya Anda ngajak 2 dapat ini plus 200.000, ngajak 3 dapat ini dapat 300.000. Plus Lama-lama Mas deh. saya kasih kaos ya, ngajak 3 Ya, orang, dia ada dapat kaos. iya, Kemarin jadi gitu. VIP member dapat 300.000 plus saya kasih kaos. Gitu Iya. teman-teman ya. Wah, Kaosnya mantap, datang Pak. kemari. Ya, Pak Hejo boleh menyampaikan sesuatu kah Pak? apa tuh? Saya tadi prospek nyoba PCB 88 Pak Hejo. Itu bayar 6 bulanan sama bayar setahunan, angkanya nggak berubah Pak waktu mau di print. Boleh dibantu ya Pak, mau dikirim ke nasabah. Ah, gimana? PCB 88 Pak Hejo. Nah itu bayar pola 6 bulanan sama bayar pola tahunan, itu jumlahnya sama. Nggak berubah? Nggak berubah. Oke, Udah nanti. dibulak di Oke, website juga gitu, di Voga ini juga gitu. Di aplikasi juga sama? Iya, kan kalau yang di website kan bisa di print ya Pak. Nah mau nggak jadi di print tadi karena harganya sama. Kalau di aplikasi? Sama Pak. Sama Kalau dia juga? ya, kalau dari HP kan nggak bisa di print ya Pak. Kalau dari website kan bisa. Yang mau dikirim Kalau dari HP di screen capture? sama Pak, harganya nggak berubah. Sama ya? Nah, Oke, nanti saya cek deh. Thank you, Barney. sama. Punten ya Pak, makasih Pak Jo. Thank you, Barney. Oke. Oh ya, Bu Arni ini jadi saya ingat. Ini out of topic ya, out of topic. Jadi gini teman-teman. Saya ada Bu Nining kayaknya nih. Saya lagi mandi ya. Terus saja Bu Nining, Pak. Lagi di air kayaknya. Bu Ida Pak namanya Pak. Oh Ibu Ida lagi ini jangan-jangan lagi pipis. Kasihan Bu Niningnya Pak. Gini teman-teman, ini out of topic ya. Jadi gini teman-teman, ada agent dari Vibe. Saya nggak tahu dia apa agent, tapi kayaknya agent. Agent dia mahasiswa S2 komunikasi. Kalau nggak salah Paramadina. Dia melakukan penelitian terhadap Voga. Nah ini sudah mau jadi tesisnya. Dia minta 2 orang sukarelawan untuk diinterview yang sudah terbantu oleh Voga. Saya minta 2 orang deh untuk sukarelawan. Buat dia ya, bukan buat saya, karena dia lagi bikin tesis. Dan bikin tesis untuk S2-nya dia. Ada yang mau jadi sukarelawan nggak? Mau. Boleh Pak Ejo, saya Pak Ejo. Aduh itu di Vibe siapa Pak Ejo? Mau Kan Pak. saya di Vibe. Apriani, sebentar, namanya siapa tadi ya? Aprisani Angelin Arista. Dia sudah. Nanti wawancaranya kayak apa Pak? Dia by Zoom, telepon atau telepon? By Zoom. Oke. Nanti dia akan invite Zoom ID-nya. Nanti ada berdua Zoom gitu, direkam. Nggak apa-apa Pak, biar cepat lulus, kasihan Pak. Ya, saya sendiri senang. Voga diteliti saya senang gitu kan. Artinya. Iya. Boleh Mbak Arni nanti dengan aku ya. Jadi Butika sama Bu Arni ya. Iya. Sip. Pak Ejo lapor kan satu. Di Bengkulu udah keluar kode agent, sudah lulus. Wih, keren. Selamat Bu Arni. Selamat memiliki partner bisnis baru. Satu lagi suami istri dari Cengkareng Pak, pakai Voga. Pakai Voga karyawan Pak. Oh yang itu yang karyawan ya. Yang mana? Sekarang ada banyak tuh. Yang mana tuh? Karyawan yang itu Pak, yang di dekat pebisnis tuh nah, yang bawah. Kan ada karyawan. Skripnya yang mana? Voga Fast Pak, yang karyawan. Kan banyak. Skrip karyawan kan banyak tuh. Paling banyak tentang karyawan. Skripnya yang bawah, bentar Pak. Ada yang karyawan, ada yang tentang malas berangkat kerja, Senin, ada yang harus bisnis dari awal, macam-macam kan banyak. Ada yang kapan beli mobil, kapan beli rumah, itu kan banyak. Gitu. Iya.
Ya. Memang saya banyakin karyawan karena memang potensi kita rekrut di karyawan kan paling banyak. Gitu. Gitu. Rekrut karyawan yang paling bawah, Pak Ejo. Paling bawah. Saya nggak hafal. Sebentar, Pak. Saya nggak hafal. Muter-muter, Pak. Sebentar tak baca, Pak. Ini tulisan Bapak juga. Ya wis, tapi at least selamat ya Bu Arni. Opportunity yang gambarnya Mbak-mbak di itu yang ada komputernya. Pernahkah terpikir mencoba menjadi pebisnis asuransi? Nah, itu. Oh, ya itunya. Apa namanya? Recruiting page-nya ya, recruiting page Ya. karyawan. Gambar itunya satu professional job, tidak perlu pengalaman kerja gitu-gitu loh, Pak. Oke, sip. Sudah berhasil. Tapi masih bekerja sebagai di kantor notaris, tapi nggak apa-apa, saya suruh jalan aja terus. Iya. Yang penting dia bisa dapat passive income, anaknya udah 2. Ya, ini kan pertama kan aktivitas apa namanya sambilan dulu. Ya. Nanti setelah Doain itu- ya, Jo, karena besok kan ada GBOP suami istri juga. Jadi rencananya nanti istrinya mau kita bawa juga sekalian biar kerjanya sepasang. Sip. Keren Bu Arni. Iya Pak, udah dibantu linknya. Sip. I'm happy with you. Ya, semoga ini bisa jadi saluran berkat buat mereka. Ya, Amin. mereka bergerak lebih semangat, lebih kencang. Bu Arni juga lebih semangat lagi. Ya, kita semuanya ikut semangat ya, ikut kebantu. Amin. Berbagi aura positif kan bagus ya, karena kita butuh percikan api dari sesama orang yang semangat gitu ya. Ini saya di NLC juga saya melihat orang-orang yang semangat itu juga memercik ke saya juga, saya jadi ikut semangat. Iya, Teman-teman iya ya. Pak Ejo. Kayak tadi saya, Pak Ejo, saya mau cerita. Silakan Bu Tika. Ada nasabah limpahan, terus tiba-tiba dia ngubungin saya via WA, terus dia bilang mau tutup polisnya. Saya bilang oke, kalau gitu kita janjian ya di Zoom. Seperti itu. Janjian karena saya coba di WA, saya kasih gambaran sedikit, terus saya pakai link Voga, terus kemudian narasi Voga, dan akhirnya tadinya beliau mau tutup, akhirnya nggak jadi, malah mau rencananya buka polis. Keren, asik. Itu ya, kerja pakai Voga seru ya. Seru banget, seru banget. Ya, satu Ayo. Pak pengalaman saya Pak. Ya silakan. Wah, senang kita Nah, dengar. minggu kemarin nih pas hari Ya. Rabu, Ya. saya saat-saatnya sibuk karena mau menikahkan anak, tapi saya sempatkan untuk ketemu satu orang ini yang susah banget ketemu. Padahal lagi mantul ya Bu. Iya. Hebat. Nah orang ini memang agak waktunya susah ditemuin. Pas saatnya saya lagi menunggu kakak saya yang datang dari Tangerang yang akan saya jemput, saya pikir masih ada waktu nih. Kesiapan nih saya prospek gitu. Saya hubungi, ternyata beliau mau, dan puji Tuhannya dengan terbantunya dengan dari program Voga, itu closing 50 juta API Pak. Wow, Dengan tahunan. Iya. Keren Bu Yuli, keren. Wow. Ya. Yang tadinya saya nggak terpikirkan Pak, tapi saya coba aja keluarkan 1 miliar tuh Pak UP PCB 88 ya. Ya. Tapi dia langsung terbengong-bengong karena usia dia 58, itu premi per bulannya 8 juta sekian. Dia pikir dia masih bengong gitu ya. Saya pikir ini kayaknya dia kemahalan. Rasanya mahal banget gitu ya. Ya udahlah saya turunin aja gitu. Yang saya hanya pikirkan di awal waktu ketemu dia ya paling premi 2 jutaan deh gitu. Tapi saya nggak mau langsung turun jauh, saya buat setengahnya aja dulu 500 juta dengan premi 4 juta sekian ya, 4 juta sekian. Ya, tapi saya langsung buat tahunan karena saya pengen dia dapat tahunan gitu ya, karena dia apa istilahnya sudah pensiun tapi duitnya banyak gitu ya. Ya. Saya melihatnya seperti itu, langsung saya tahunan, saya bilang bonus 1 bulan nih. Gitu jadinya berapa? Harusnya 50 juta nih premi 1 tahun jadi 45 juta sekian. Ya lah itu saja saya ambil langsung Pak tanda tangan hari itu. Keren. Berkat udah dapat mantu dan dapat juga langsung komisi seminggu kemarin. Luar biasa ya. Itulah puji Tuhan. Dengan Voga luar biasa. Thank you Bu Yuli. Thank you. Terima kasih Pak. Anak ya Bu Yuli. Ya. Bu Yuli ikut digitalkan baru kemarin. Iya. Baru karena kemarin
sibuk dengan mantu mau Ya, ini ya, ya, Pak, ya, persiapan ya, ya, luar ya. biasa lah Ya, ya, ya. berapa bulan inilah ya. Ya Langsung puji diraba, Tuhannya baru. langsung diraba dapat 8 ya Bu, langsung berat gitu ya. Iya. 8 kali 4, 32 dia dapat langsung. Pak Bejo, Iya. Keren banget, keren banget. kita Memang Tuhan. bersama member Voga dengan Voga yang reguler dengan Voga Digital Camp itu beda aura loh Pak. Betul, betul. Iya Pak. Itu yang saya ajakin yang kemarin Bapak tantang ketawa. Ya ntar saya Januari masuk. Saya udah menang ya Pak. Jangan nawarin ke beliau ya Pak. Nggak datang tuh hari ini. Saya udah bilang, Pak, nanti kalau dihubungi Pak Ijo nolak ya Pak. Udah dihubungi buat. Saya dicalon sama Pak Ijo kalau Bapak masuk. Tadi saya cari. Oh nggak ada. Bapak perlu meeting bareng kita kok. Takut sama Bu Arni kayaknya dia. Enggak, meeting sih. Aduh. Takut sama Bu Arni. Iya. Ya Bu. Pak Ejo, dan saya paling senang kalau Eckhart, aduh senang banget kalau saatnya Kenapa, Bu? ulang tahun itu kan beda banget. Oh, yang Linknya ada Eckhart nama ya. dia, Mas Eckhart ya. ya kan gitu. Ya, 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 Ih, ya. keren banget. Dan teman saya bilang, ih keren loh Tik. Ih, apa emak-emak milenial, iyalah hari gini katanya gitu. Iya, pokoknya keren deh. Ini yang namanya personal branding, Bu Tika. Iya. Personal branding. Iya. Meskipun usia sudah tidak lagi muda, tapi shifting ini membuat kita menjadi terlihat lebih muda kan? Ya, Banget. mungkin kita nggak bisa nutup keriput di muka kita, mungkin kita nggak bisa menutup Nggak ada warna merah di mata kita, tapi penampilan kita secara virtual itu bisa tertutup dengan skill yang kita berikan kan? Nah ini orang Betul banget, betul itu banget. lebih di pekerjaan kita saat ini itu lebih penting daripada Betul. tampilan mohon maaf fisik ya, fisik penting lah pastilah. Tapi Ya. ini tampilan ini lebih oke karena itu kita sebut dengan digital personal branding gitu loh. Branding banget. Jadi tambah kan oke ya Pak ya? Iya dong Bu. Nambah oke. Ya. Artinya apa? Ibu mohon maaf secara usia tidak lagi muda, tetapi secara kemampuan dan skill boleh diadu sama yang lebih muda, gitu kan? Ya, Iya, benar. Jadi orang melihat gila nih, satu sisi usia lebih senior, sisi kemampuan oke juga, so nggak ada alasan untuk nolak dong, gitu loh kan? Kalau anak muda oke, skill lu oke, tapi kan lu masih muda, belum tentu lu ngerti. Kalau ini udah pasti lebih senior, cuma dia gaptek nggak? Oh enggak, dia nggak gaptek, dia canggih, dia pasti nggak ada pilihan untuk menolak, iya kan? Gitu Ya. lah. Iya betul. Jadi apa namanya? Poin tambahannya lebih banyak ketika Anda menguasai apa namanya skill digital ini, gitu. Beda lah Pak, beda banget Pak. Yes. I'm happy lah. Saya senang banget teman-teman ya, senang banget semoga apa yang kami inisiasi ini bisa menjadi menjadi sebagai dasar buat teman-teman untuk menjadi lebih hebat lagi, lebih canggih lagi di masa-masa yang akan datang. Amin. Kita saling mendoakan, semoga saya juga terus sehat, saya terus bisa berkreasi, terus bisa menciptakan hal-hal baru yang membuat Anda semakin mudah dalam melakukan aktivitas. Karena itu yang ada di otak saya. Di otak saya adalah bagaimana seorang agen baru berkata, ternyata jadi agen itu mudah. Itu yang ingin saya dapat. Saya nggak mau ada bilang, ternyata jadi agen itu susah. Saya nggak mau. Nah, saya akan mencoba mati-matian bahwa ternyata jadi agen itu mudah. Ternyata servicing itu mudah. Ternyata produk itu mudah. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kadang-kadang kemarin kita terjebak ketika beralih dari manual analog menjadi ProFast, menjadi digital, kita gagap teknologi di situ. Ya kan? Nah, sampai sekarang belum sembuh nih gagapnya. Nah, makanya Voga ini bisa menjadi jembatan untuk pelan-pelan adanya bisa lebih memahami. Sekarang dengan Voga kan jadi ProFast gitu, oke lah, saya masih punya Voga kok. Jadi kita lebih tenang, gitu kan. At least nasabah sudah ditenangkan segini. Ini tinggal proses aja. Tunggu proses ya. Kalau dulu nggak ada Voga, berapa? Iya Pak, sebentar. Nggak tahu nih, lagi kita hitung. Untuk hitung aja nunggu 2 hari. Iya benar Pak, benar. Jadi artinya tinggal nanti nunggu proses. Artinya oke, budgetingnya udah dapet gitu kan, manfaatnya udah dapet, tinggal prosesnya aja. Seorang lebih enak karena nunggu proses daripada ketidakjelasan yang masih muter-muter. Itu sih ya teman-teman ya. Thank you teman-teman, luar biasa banget. Ini sharingnya luar biasa banget, sangat mencerahkan, sangat membahagiakan saya dan tim ya. Semoga kita bisa bekerja sama terus sampai kapanpun.
Tolong saya Amin. dibantu dengan segala masukan-masukan yang menurut Anda mungkin berguna Amin, untuk Pak. Anda, memudahkan Anda gitu ya. Yang sekarang lagi saya buat sekarang, target saya sampai dengan akhir tahun adalah membuat untuk rekrut, karena fokus saya adalah di tahun depan kita udah mulai rekrut. Ya, Ya, benar Pak, rekrut. 1 Januari kita kan gede rekrut ya. Itu lagi Ya. saya buat nantinya misalnya Anda mau rekrut orang, Anda tinggal kirim kayak tadi landing pad kayak tadi tampilannya, kirim ke orang langsung ada pertanyaan. Iya apa begitu, tik langsung ada video. Kalau mau lanjut next nanti pilih lagi video lagi. Next. Wih, Jadi nggak kayak kemarin kan kayak slide gitu ya. Dia harus nge-slide Ya. gitu ya. Gitu. Nanti ada Sliding, video, Pak. tik video, tik video, ada kayak gitu terus gitu. Jadi nanti dia cuma tinggal 5-6 kali klik BOP sudah berjalan. So Anda Wih. tidak melakukan BOP apapun. BOP-nya kami yang melakukan. Tugas Anda tinggal follow up. Begitu klik langsung masuk ke screen. Keren. Saya tertarik. Nah, itu yang kita kerjakan. Kita kerjakan. Satu. Yang kedua, saya bulan Januari berencana akan mengadakan roadshow keliling Jawa. Ikut. Barni. Bandung Pak, Bandung. Ya, betul. Oleh karena itu saya perlu bantuan teman-teman di daerah maupun di Jakarta. Saya akan bikin roadshow-nya ini offline. Jadi artinya saya benar-benar datang ke kantor agensi atau ke satu tempat. Silakan Anda datang, saya ajarin di situ. Ada masalah hari itu juga, detik itu juga saya kasih solusinya gitu. Karena kadang-kadang kendalanya kalau mohon maaf ya dari sisi usia kan kita ngajarin cara digital masih nggak nyambung gitu ya. Kadang-kadang masih, ini kok nggak ketemu. So itu mungkin jadi solusi karena saya datang langsung. Masalahnya, saya bisa langsung bantu di situ juga. So mungkin saya minta bantuan teman-teman yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Surabaya, yang di Bali, yang di Banjarmasin, yang di Lampung, Banyuwangi. Banyuwangi itu kelewatan kalau ke Bali mau nggak mau lewat Banyuwangi. Kelewatan ya Pak. Waduh. Karena saya kan pasti jalan darat, saya pasti bawa mobil, jadi saya pasti akan mampir ke Banyuwangi. Jadi buat teman-teman yang mau di daerah, saya minta tolong dong jadi event organizer-nya, itu boleh nggak Anda ngumpulin tempat, nah kemudian usulkan tempatnya di mana gitu kan. Kalau memang ada kompensasi, saya akan berikan kompensasinya gitu untuk itu. Karena saya mau nanti Januari kita bareng-bareng rekrut gede-gedean gitu. Ya kita kan Kapan Pak? Barni kita siap melipir. Hah? Kita siap melipir. Ting. Iya, Bapak ke Banjar. Mau rekrut di daerah, Pak. Kenapa Bu? Ini tumpuk-tumpuk nih. Satu dulu, Bu Arni dulu, Bu Arni. Banjarmasin kapan Pak ikut? Banjarmasin, ayo aja, silakan Anda siapnya kapan? Anda siapnya kapan? Enggak kan menyebut kan, biar Intinya atur gini. schedule Pak. Intinya selama bulan Januari itu saya akan book untuk roadshow. Memang sih saya akan fullkan dulu di Jawa Bali, karena saya bisa jangkau dengan kendaraan pribadi, maksudnya mobil gitu ya. Tapi kalau untuk luar pulau mungkin bisa saja ketika yang ini sudah separuh paling nggak sudah selesai. Misalnya dari Jawa sampai ke Bali, balik ke Semarang, misalnya harus terbang ke Banjarmasin, saya masih oke. Habis itu balik lagi ke Semarang lagi masih oke gitu loh. Nggak ada masalah gitu. Jadi saya mungkin minta teman-teman nih, misalnya kayak di Jakarta, mungkin kalau bisa ada tembus ke Vibe gitu, mungkin saya pinjem kantornya Vibe kalau boleh gitu kan, kumpulin di sana. Tapi dengan catatan kalau memang bisa lintas agensi lebih enak ya, kalau boleh. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, satu agensi. Boleh, nanti coba saya minta izin. Nggak jadi di PSA Pak. Kenapa? Katanya mau di PSA. Biasa di mana sih? Katanya Bapak mau di PSA kemarin nggak jadi. Di lantai 2. Kayaknya lebih enak di kantor agensi ya. Oh gitu. Baiklah. Jangan di pusat lah, di kantor agensi lah. Kantor agensi, misalnya di Depok di Action Inc. misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Kalau misalnya di Bandung, ya Bu Yuli tolong bantuin di Bandung. Gitu kan. Atau Siap. di mana gitu, Pak, bisa bantu siap. dulu, gitu ya. Nanti kumpulkan teman-teman Anda gitu. Berapa orang lah, saya akan datang ke sana. Ya pokoknya siapin aja orangnya gitu. Siapa tahu ada yang mau jadi member, siapa tahu kalau tim Anda mau, saya bantuin di situ jelasin, siapa tahu mereka mau bergabung, kan Anda juga happy juga. Gitu loh. Happy banget sih ya. Gitu ya. Nanti Januari ya, Ibu, tolong saya dibantu. Siap, Pak Hejo. Ya, saya siapin materi untuk rekrut di bulan Desember ini selesai. Jadi 1 Januari sudah bisa siap, Anda sudah bisa langsung lari kencing untuk
untuk lari kencang dan lari kencing. Lari kencang untuk Kenceng, Pak. lari sampai terkencing-kencing. Kenapa, Bu? Curhat ya, Pak. Di Kupang kan ada Januari ya, Pak ya? Oh ya, Kupang ya. Kupang, Iya. Kupang itu mana ya? Nusa Tenggara Di Timur. Nusa Tenggara Timur. Oh, Nusa Tenggara. Saya sebetulnya tadinya rencana Februari mau ke Kupang karena keponakan saya menikah di Kupang. Keponakan saya dokter gigi di Kupang. Ternyata baru kemarin dikabarin keponakan saya nggak jadi menikah di Kupang, menikahnya di Surabaya. Waduh, penonton kecewa, Pak. Menikahnya bulan Desember, bulan Februari ya? Bulan Februari di Surabaya. Jadi mungkin Surabaya boleh juga tuh dibikin pas Februari, pas saya kondangan keponakan saya menikah, bikin deh Surabaya gitu kan. Wah, Sambil Malang, mikir gitu ya. Surabaya. Iya, Malang, Surabaya. Boleh. Nanti saya atur deh kalau teman-teman ada deh, silakan yuk kita bikin panitia dong. Bikin panitia. Saya dibantu lah gitu untuk itu. Bisa ya teman-teman ya, tolong saya dibantu. Jadi Iya, Pak, bisa nanti di. saya minta tolong dua nih. Satu, dibantu untuk tadi ada teman kita Aprisanti lagi mau bikin tesis. Nanti saya kasih nomor kontaknya Bu Arni sama Bu Tika ya. Biar nanti mereka si Apri yang menghubungi ibu-ibu berdua ini ya. Satu. Pak, siap, Pak. Oke, siap. Yang kedua, saya minta tolong dibantu untuk tempat khususnya, tempat di kantor agensi yang bisa saya pinjam lah ke sana. Gitu ya? Boleh. Berarti kalau tempat di Januari kan? Januari, Pak Bu. Ejo? Januari. Oke. Januari. Oke. Kalau hari saya ngikut aja, mau siap hari apa aja, saya nggak ada masalah. Mau hari Senin, Kira-kira Selasa, durasinya berapa lama, Pak Hejak? kalau lebih enak 3 jam. Karena nanti saya Oke. ngomong 1 jam, yang 2 jam pasti banyak yang curhat. Oke. Pasti akan banyak yang curhat. 2-3 jam Pak. lah, Bu. Gitu. Ini kalau numpang di agensi lain boleh datang maksudnya gitu ya Pak ya? Gimana? Syarat biasanya yang Pak? saya tanyakan. Misalnya minjem agensi, tapi tidak hanya untuk agensi itu. Agensi Betul, lain ya. kalau boleh datang, kalau bisa diizinkan. Boleh diizinkan ya Pak ya? Oke, siap. Jadi misalnya Jakarta di Vibe misalnya, agensi lain boleh datang. Nah itu kalau misalnya diizinkan, seneng banget saya. Tapi kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa, tapi kalau memang dari agensi sudah banyak, ya nggak apa-apa. Nanti tempatnya saya cari tempat yang lain lagi yang bisa menampung yang lain gitu loh Pak. Kalau nggak masih banyak agensi yang lain gitu. Ya, gitu ya. Itu yang Pak. mau. Betul Iya, Pak. iya. Betul. Tapi intinya saya seneng banget kalau misalnya bisa untuk offline, saya bisa ngajarin Anda offline gitu loh. Lebih enak, kan saya bisa langsung tatap muka gitu. Siap. Oke. Sip. Thank you teman-teman sekali lagi. Terima kasih banyak. Sampai bertemu besok malam untuk for beginner. Yuk ajak tim Anda untuk ikut Selasa malam. Ya besok. Yang baru banget. Iya. Silakan ajak. Iya. Nanti saya akan jelasin ngajarin yang untuk tentang yoga dari awal. Ya. Terima kasih Pak Hejo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you Pak Hejo. Jaga kesehatan Semoga ya. berkah. Iya, sama-sama. Pak Hejo juga. Thank you Pak. Thank you Pak Hejo. Siap. Sukses tutup ya. Thank you Pak Hejo. Iya Pak Hejo. Thank you.